Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini seperti biasa nanti saya akan membahas saham yang IPO ya teman-teman ya. Ini saya memang rada telat, cukup lama, harusnya di awal bulan saya membahas ini. Kita akan update saham IPO bulan Juli dan Agustus, di mana bulan September itu nggak ada saham IPO ya. Jadi kita akan update saham yang IPO bulan Juli dan Agustus saja. Nah, ini ya yang bulan Juli saya sudah update ke per 31 Agustus. Kita akan update per 30 Septembernya apakah masih menarik atau seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas saham SPRE ya. Kalau teman-teman pengen tahu ini perusahaan apa, saya sudah jelaskan di video yang IPO di bulan Juli ya. Ini saya jelaskan update-nya saja. SPRE ini per September ini masih naik 50% ya dari harga IPO-nya. Tapi ini sudah turun dari bulan lalu 24,8%. Jadi di bulan Agustus turun, di bulan September ini turun lagi ya. Kita lihat ya, ini grafiknya, ini sempat naik, kemudian dia turun, dan ini naik lagi ya. Ini kan di tanggal ini ya, harganya 30 September, kemudian ini mulai naik lagi. Nah, kenaikan ini seperti apa? Nah, kita lihat ya di perpindahan sahamnya ya, SPRE. Oke, ini ya SPRE, ini merupakan saham yang mayoritas dipegang oleh investor retail lokal ya. Jadi ini kalau saya infokan, ini sebenarnya saham kurang menarik ya untuk ke depan karena mayoritasnya ini investor retail lokal. Nah, kalau kita perhatikan di sini di bulan September harganya turun, ternyata ada penambahan lokal ID. Siapa yang buang? Yang buang lagi-lagi big money atau uang besar ya. Bahkan ini sekuritas sudah dihabiskan ya. Kemudian ini masih berkurang, masih ada. Jadi ini sebenarnya kurang menarik ya teman-teman ya, karena ini sedang distribusi dari uang besar ke investor retail lokal lagi ya. Jadi kenaikan harga ini mungkin akan dilanjutkan penurunan lagi seperti ini ya, karena ini lagi proses distribusi ya, lagi naik. Kemudian kemungkinan kalau stoknya ini sudah habis ya, stok ini sudah habis, ini tinggal sedikit ya teman-teman ya. 100% akan di sini. Ya kemungkinan sahamnya akan turun ke 50, bisa bahkan lebih dalam lagi ya. Tapi ini secara bandarmologi saja. Kalau secara fundamentalnya mendukung ya bisa jadi uang besar nanti akan kembali masuk dan akan naik harganya ya. Tapi untuk so far dari struktur sahamnya ini kurang menarik ya. Kemudian saham yang kedua itu adalah PART ya, saham PART. Kita lihat di sini ya, masih di atas harga IPO ya, tapi harganya ini mulai turun cukup dalam di bulan September teman-teman ya. Ini harga pertanggal akhir bulan September ya. Kita lihat untuk grafiknya PART. Nah, grafiknya juga seperti ini ya, naik, kemudian dia turun, naik, kemudian dia turun lagi, naik, dan ini menuju penurunan lagi. Kita lihat untuk struktur sahamnya. Oke, ini kita lihat ya, struktur sahamnya ini juga nggak jauh beda ya dengan tadi yang pertama. Ini dikuasai oleh mayoritas investor retail lokal. Uang besarnya juga lagi distribusi ya. Jadi ini juga kurang menarik dalam jangka panjang. Belum ada tanda-tanda uang besar masuk kembali. Ya, kita lihat juga di bulan September ini ya kelihatan ini cuman transaksinya banyak oper-operan investor retail ke investor retail. Terus di situ uang besarnya juga ikut buang. Ya, ini untuk saham yang kedua yaitu saham PART. Jadi ini masih kurang menarik untuk kedepannya ya. Tapi sekali lagi ya, tergantung tadi fundamentalnya. Jika ada yang menarik di segmen bisnisnya ke depan, sektor bisnisnya, ya kemungkinan reksadana akan masuk. Tapi ya selama belum masuk, di sini kita nggak perlu memantau sektor bisnisnya, nggak perlu memantau perkembangan usahanya. Kita lihat aja kalau di sini reksadana mulai masuk, nah baru nanti kita akan lihat ini ada apa kok reksadana mulai masuk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga saham golf. Ya, saham golf ini yang cukup menarik ya di video-video saya sebelumnya. Masih menarik dan kita lihat di sini harganya sideways aja tapi cenderung turun teman-teman ya. Kita lihat dari struktur sahamnya seperti apa golf. Oke, nah ini kalau kita lihat saham golf ya, ini justru cukup menarik. Kenapa? Investor retail lokalnya justru malah buang barang ya, menurun di bulan September. Ya, kita lihat tadi harganya
Harganya turun tapi nggak banyak ya, turun tapi cuman 2,6% ya selama bulan September. Ya, dan di tengah penurunan tersebut ternyata investor retail lokal buang barang. Siapa yang membeli? Yang membeli adalah lokal CP. Ya, jadi ini ada akumulasi selama bulan September, teman-teman ya. Ada harganya turun sedikit tapi ada yang mengakumulasi. Ini cukup menarik ya, saham golf. Kita lihat untuk grafiknya. Ya. Nah, ini ya cukup menarik ya, penurunannya nggak terlalu besar tapi ada akumulasi. Kita lihat di sini juga akumulasi ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan ini ya broker yang akumulasi terlihat sangat jelas ya, besar sekali. Broker IF ya 17,8 miliar ya, dibanding ini jualannya cuma 2 miliar paling tinggi ya di bulan September. Jadi ini masih cukup menarik ya saham golf secara bandarmologi ya. Fundamentalnya teman-teman bisa cek sendiri ya untuk resiko jangka panjangnya. Nah, kemudian kita akan update yang berikutnya saham ISEA ya. ISEA ini kita lihat dulu grafiknya, sahamnya turun terus ya teman-teman ya. Ya, naik kemudian dia turun terus, pelan-pelan turun terus. Ini masih naik ini ya, sempat naik dan di sini big accumulation tapi ini nggak terlalu besar ya akumulasinya. Nah, kita lihat nih bener nggak akumulasi ya. Kita lihat harganya di sini ya, di sejak IPO aja dia sudah turun, kemudian turun lagi. Jadi 3 bulan berturut-turut ini sahamnya turun terus ya. Kita lihat untuk struktur sahamnya ISEA update-nya ya. Oke, kita lihat ya, ini kan sudah 99,84%, makanya saham ini nggak menarik sama sekali dari awal ya, karena memang dari awal sudah seperti ini ya teman-teman, sudah di atas 90%, nggak ada uang besar sama sekali, satu pun nggak ada ya. Jadi ini memang kurang menarik dan kita lihat di sini ada penambahan. Jadi kalau kita lihat di secara ini ada akumulasi besar, berarti yang mengakumulasi itu dari investor retail ke investor retail lainnya saja. Ya, jadi ini cuma investor retail ke investor retail lainnya, atau mungkin saja bandarnya menggunakan investor retail. Jadi broker investor retail. Tapi kalau kita lihat dari jumlah akumulasinya ini rasanya sih enggak ya. Mungkin ada investor retail yang punya dana cukup besar mengakumulasi di saham ISEA ini ya. Ya, jadi saham ISEA ini kalau secara struktur saham kurang menarik. Ya, bahkan ini beresiko untuk turun terus ya teman-teman ya. Beresiko untuk turun terus. Ini lagi naik nih teman-teman ya hari ini ya. Ini lagi naik, tapi ya sekali lagi ini hanya investor retail ke investor retail lain saja. Ya, jadi rentan sekali harga sahamnya untuk turun. Uang besar belum masuk di sini ya. Oke, ini untuk yang ISEA. Kemudian kita akan bahas yang berikutnya yaitu BLAS. Nah, saham BLAS ini di bulan September tidak ada pergerakan ya. Harganya tetap sama dengan harga akhir Agustus 236 ya. Nah, kita lihat ya update-nya saham BLAS ini grafiknya seperti apa. Ya, turun. Kemudian dia ya sideways aja di sini ya. Di sini juga terlihat big accumulation. Kita lihat ya. Big accumulation 1 sampai tanggal 30 September, brokernya Aset ya ini. Nah, ini yang jual broker retail. Nah, bener nggak nih akumulasi, menarik nggak nih BLAS ini ya? Kita coba lihat di data perpindahan struktur saham ya. Oke ya, ini data perpindahan struktur saham bulan September teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang betul ada akumulasi ya, di mana lokal ID di sini jumlahnya nggak terlalu signifikan ya, hanya 24%, kemudian turun ya di bulan ini 4 juta lembar saham dan dibeli oleh foreign IB teman-teman ya. Jadi ini memang ada akumulasi. Jadi BLAS ini memang ada akumulasi di bulan September teman-teman ya. Ada akumulasi besar, investor retail lokal lepas ya. Ini ya, berarti ini broker-broker yang dipakai investor retail lokal nih ya. Karena lepas di sini besar ya, lepas paling besar. Yang beli paling besar adalah foreign IB. Jadi ini ada akumulasi memang di saham BLAS di bulan September. Jadi ini cukup menarik teman-teman ya, masih bisa menarik. Jadi masih ada harapan lah ke depannya. Tadi saham golf, kemudian saham BLAS, ini ada harapan ke depannya ya. Secara bandarmologi sekali lagi ya. Kemudian kita cek Guna ya, saham Guna di September itu juga nggak ada perubahan. Labs juga ya, Guna sama Labs ini nggak ada perubahan, 3 saham di bawah harganya sama. Kita cek yang Guna dulu. Guna kita lihat dulu untuk nah grafiknya ini
mirip-mirip lah ya sama IPO kayak gini ya, tapi ini cenderung naik. Kita lihat untuk struktur perubahannya ini di sini big accumulation juga, di saham guna ada akumulasi juga. Kalau kita lihat dari broker saham ini juga ada pembelian cukup besar, satu broker yang dominan untuk membeli. Nah, kita lihat ya, benar nggak nih akumulasi? Ya, saham apa tadi? Guna ya. Kita lihat di struktur perpindahan saham ya. Oke ya, ini. Nah, ini menarik teman-teman ya. Saham guna ini sebenarnya saham yang menarik. Kenapa? Memang kepemilikan lokalnya cukup besar meskipun tidak mendominasi ya. Tapi yang menarik di saham guna ini adalah reksadana lokal ada yang masuk. Dan ini 3 bulan berturut-turut masuk teman-teman ya. 3 bulan berturut-turut masuk, kita lihat harga sahamnya mulai naik ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek kalau misalnya nggak yakin ya. Jangan cuman guna lagi akumulasi beli, jangan ya. Cek dulu fundamentalnya ada apa. Di fundamentalnya ada apa di sektornya. Apakah sektornya sedang ada katalis positif yang masuk. Apakah perusahaannya bisa mengambil katalis positif tersebut? Ya, karena bandar juga bisa saja punya reksadana gitu ya untuk menggerakkan ini. Tapi di sini secara struktur saham ini masih oke dan ada akumulasi ya, ada akumulasi dari reksadana. Ya, ini untuk saham guna. Kemudian yang berikutnya saham Labs. Ini sama, nggak berubah di bulan September ya. Kita lihat teman-teman ya, secara grafiknya. Nah, saham Labs ini cenderung nggak kemana-mana nih ya, tapi setiap hari hijau. Di sini netral aja, transaksinya nggak seimbang ya, penjual dan beli seimbang. Tapi kalau kita lihat nih ada broker retail di sini yang cukup banyak jual. Kita lihat apa yang terjadi di saham Labs di bulan September. Oke ya, ini saham Labs di bulan September. Ternyata lokal ID malah justru ada penambahan ya. Lokal ID justru penambahan paling besar dan foreign IB ini jual paling banyak. Tapi ada foreign ID yang beli. Jadi ini memang investor retail lokal dan asing ya beli. Jadi ternyata di sini kalau kita lihat ya, kan netral ini ya cuman apa? Foreign IB dibeli oleh investor retail lokal sama investor retail asing ya. Kalau boleh dibilang sebenarnya ini distribusi teman-teman ya, tapi di sini kelihatan sedang akumulasi. Kalau kita lihat distribusinya kan ini broker AK 1M lebih besar sedikit daripada broker YJ ya. Tapi ini broker retail ternyata ada di sebelah kanan juga ya. Jadi ini cukup bikin membingungkan ya. Di sini tertulisnya netral. Tapi ya kalau secara seperti ini mestinya ini cukup diwaspadai karena investor retail lokalnya bertambah dan ini juga sudah di atas 50% meskipun ya masih jauh dari angka 90% ya. Cuman trennya ya, trennya yang perlu diperhatikan juga selain prosentasenya. Ya, di sini juga uang besar nggak ada, belum masuk ya, reksadana kosong, insurance kosong. Ya. Adanya cuman lokal CP ya. Lokal CP ini kan dia one time ya, sifatnya satu kali aja ya, nggak berkelanjutan. Oke, kemudian itu yang saham IPO di bulan Juli, teman-teman ya. Jadi masih ada saham yang menarik yaitu saham Golf tadi dan saham Bless apa guna tadi ya, saya lupa ya. Bentar. Ya, ini saham Bless juga cukup menarik. Nah, saham guna juga menarik ya. Jadi ada 3 saham yang menarik yaitu saham Golf ya, kemudian Bless dan Guna ya teman-teman ya, ini yang cukup menarik. Kemudian kita akan bahas yang IPO di bulan Agustus ada 2, DOS dan NES ya. Kita lihat DOS dan NES di bulan September ini DOS turun, NES masih beranjak naik ya, beranjak naik. Kita lihat ya untuk DOS dulu. Nah, DOS ini wah grafiknya kayak gini ya, turun kemudian dia naik ya. Di broker summary terlihat netral. Kita lihat ya yang terjadi di DOS di struktur sahamnya ya. Oke, ini di DOS di struktur sahamnya kalau kita lihat ya lokal ID memang dominan, tapi ini turun ya, yang beli foreign IB. Reksadana ada, tapi dia nggak berubah, nggak berubah, masih stay aja. Jadi ini sebenarnya ya dibilang menariknya menarik karena investor retail lokalnya berkurang ya, foreign IB-nya bertambah. Tapi nggak menariknya ini sudah masih cukup tinggi, masih 80% ke atas. Jadi ya ini bisa dipantau nanti kalau misalnya
memang terjadi akumulasi terus di harga bawah ini kan anggap aja ini lagi turun di harga bawah ya, ada akumulasi terus, harganya semakin turun semakin diakumulasi, ya berarti cukup menarik. Tapi nunggu ininya turun cukup lumayan dulu ya, di bawah 50% lah ya, atau lebih kecil lebih bagus ya. Kita nggak ngerti berapa lama dia akan mengakumulasi di harga bawah, dan harga bawahnya kan kita juga nggak ngerti akan dibawa turun sampai berapa teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya yaitu saham NES ya. Saham NES ini masih naik lagi di bulan September ya, masih naik lagi 17%. Kita lihat untuk grafiknya. Nah, ini malah grafiknya kebalikan nih, naik terus teman-teman ya. Grafiknya naik terus perlahan ya NES ini ya. Kita lihat di broker summary-nya justru ini ada yang distribusi besar. Nah, kita lihat di struktur sahamnya terjadi apa di saham NES selama bulan September. Oke ya, ini saham NES ya. Nah, kalau kita lihat di sini kepemilikan investor retail lokalnya cukup tinggi di atas 80%, tapi ini lagi buang barang. Lokal CP terbesar kedua juga lagi buang barang di bulan September ya. Yang beli siapa? Ternyata investor asing tertarik dengan saham ini, dan ini ada foreign investor retail asing teman-teman ya, ternyata juga memiliki saham ini. Jadi ini sebenarnya kurang menarik juga ya, kurang menarik juga. Sahamnya naik terus, investor retail lokal ini berarti taking profit, ada uang besar yang membeli di harga atas ya. Jadi nggak ngerti ini tujuannya untuk apa, beli di harga atas, apakah untuk dijual oleh lokal CP ya, ini kan jual banyak dipindah ke sini dulu atau gimana, nggak ngerti. Tapi yang jelas ini sih secara strukturnya kurang menarik karena ini lokal ID-nya di atas 80%. Sekali lagi, oh sorry ya, ini saya lupa, NES ini ternyata kan ini 100% teman-teman ya, 100% sahamnya. Coba kita lihat ya, dia apa, saya lupa ininya, profilnya ya teman-teman ya. Kita lihat profilnya NES. Oh iya, NES ini ternyata dia pakai pengendalinya pakai nama personal teman-teman ya. Pengendalinya pakai nama personal, jadi sebenarnya kita take out saja nama personalnya 80%. Sayangnya ini nama personalnya dia juga juga scriptless ya, scriptless, jadi dia bisa jual. Ya, jadi kalau di luar pengendali, ini pengendalinya kan ada 80% ya. Di luar pengendali ternyata lokal ID cuma 4,3%. Ya, 4,3%. Ini sebenarnya cukup menarik kalau pengendalinya dikeluarkan teman-teman ya. Saya baru sadar kalau ini 100% ya. Scriptless biasanya kan cuma yang di IPO kan saja yang scriptless. Jadi ini sebenarnya cukup menarik ya untuk NES ya. Untuk NES cukup menarik karena apa? Ternyata 84% ini termasuk pengendali ya. Jadi di luar pengendali cuma 4,6%. Ya, kita lihat foreign CP juga sudah lebih tinggi. Jadi top 3-nya ini foreign local ID adalah top 3 terbesar ketiga kalau dikeluarkan ya. Jadi ini cukup menarik ya untuk NES. Diperhatikan aja kalau teman-teman sudah punya data ini, dikeluarkan ya, di take out data ini, karena di sini 100% ya pengendali ikut scriptless sahamnya. Jadi kita bisa pantau di insider apakah pengendalinya jual atau enggak. Nah, di sini kita lihat ya di insider. Nah, nih ya teman-teman ya. Ternyata baru di bulan Agustus. Oh ya benar ya, Agustus ya IPO ya. Ini bertambah ya. Ada perubahan enggak sih? Kita lihat di sini ya. Enggak ya, dari awal dia memang sudah scriptless ya, sudah 100% ya, scriptless di sini teman-teman ya. Ini ya, di sini sudah 100%, jadi dia tidak merubah sahamnya, tapi memang dari awal dia sudah scriptless. Ya, jadi ini cukup menarik juga untuk NES, meskipun ya harus effort sedikit ya, berdasarkan data ini harus dikurangkan dulu, harus dilihat insidernya apakah pengendalinya jual, karena kalau pengendali jual pasti kan kelihatan, harus lapor. Oke, itu aja teman-teman ya update untuk saham IPO di bulan Juli dan Agustus. Jadi yang ini bulan depan saya sudah nggak bahas lagi karena saya janji itu 3 bulan saja. Saya nggak akan pantau terus ya, nanti akan mengganggu proses distribusi atau akumulasinya ya. Jadi 3 bulan teman-teman silakan kalau sudah punya data ini, teman-teman bisa pantau sendiri kalau emang suka saham IPO ya, nyari profit di saham IPO. Kemudian ini yang bulan Agustus nanti akan saya bahas 1 kali lagi, di September nggak ada, dan di Oktober ini sudah ada saham IPO ya, nanti kita akan bahas di awal bulan depan.
Oke, semoga bisa bermanfaat video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.